Cerita mitos menyelinap jauh ke pedalaman. Terlebih di daerah pedalaman yang alamnya masih terjaga. Seperti cerita hutan adat di Langgam, Pelalawan Riau. Selama ini, warga menyakralkan hutan adat bernama Tanah Rimbo Baguo ini. Selain dibiarkan perawan untuk menjaga ekosistem, hutan adat juga menyimpan cerita gaib. Warga yang tersesat di dalam hutan konon akan menemukan kampung gaib dengan patung orang duduk bersila. Cerita ini menyebar ke seantero kampung. Mitos apa saja yang Bapak sering dengar dari warga-warga di sini? Orang-orang yang jalan sendiri atau cari kayu, cari buah-buahan hutan di hutan itu sering tidak pulang. Sampai 2-3 hari nggak pulang, batu tinggal di dalam. Nah, di sanalah jumpa kalau orang sesat di hutan ini, yang jumpa ada suatu gua yang duduk seperti orang patung dan begitu air matanya mengalir, air itu dari situ, yang ada kolam di bawah. Nah, inilah Rimbo Tanah Baguo. Ternyata gangguan tidak hanya ada di dalam hutan. Warga sekitar hutan pun juga merasakan gangguan gaib. Kenapa jalan ini ada satu khusus yang kiri kanan ada jalan? Karena kalau jalan di sini, kalau orang tidak biasa, bukan orang sini, kalau naik bonceng motor itu kadang-kadang seperti ada orang numpang gitu. Tapi nanti dirasakan ada orang, tapi udah sampai ke kampung sana nggak ada lagi. Nah, tapi yang kalau satu orang jalan yang dalam sepi, nah itu baru nampak. Datuk siapa? Datuk Mojo. Tak disangka, kami mendapat sambutan saat survei lokasi. Untuk silaturahmi Niko. Jadi di sini kan cuma untuk silaturahmi, menggali sejarah hutan Niko, ya kan? Ada yang bisa memberikan informasi untuk kami nanti. Ya. Minta tolong. Datuk yang menjaga pohon ini, menjaga tempat ini. Mau menjaga gerbang yang di situ. Ke Tampe Apo, dulunya ke Tampe Apo sudah tuh. Kerjaan gaib di dalam situ. Kabar lama untuk di tahun ini. Waktu patang ada kurang kasiko, kan dengan kabar ada nang sasek di siko, ada jumpo patung duduk kasilo. Nah, itu benar. Situ patung. Secara kasat mata atau goib. Assalamualaikum. Dengan rasa penasaran membuncah, kami mencoba menguak rahasia Tanah Rimbo Baguo. Saatnya kami melakukan interaksi dengan makhluk di sini. Assalamualaikum. Anda bisa menjawab salam saya? Biarin, mau kemana dia? Anda siapa? Nama Anda? Namanya siapa namanya? Wujud Anda seperti apa ini? Besar. Anda biasanya posisinya di mana di hutan ini? Saya dengar di sini dulu suka banyak orang yang kesasar. Ya. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Atau mereka yang tersesat di sini ulah Anda atau ulah bangsa Anda itu? Enggak. Jadi? Orangnya dalam Ada apa di dalam sana? perkampungan di sana. Perkampungan seperti apa? Perkampungan gaib. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih detail perkampungannya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Hampir sama.
Terus maksudnya Anda orang yang tersasar itu dibawa mereka ke kampungnya itu? Ya. Apa yang mereka lakukan sampai menarik manusia ke kampungnya itu? Saya Ada yang datang? Siapa yang datang? Jadi bagaimana keadaan perkampungan gaib yang ada di sana, bisa diceritakan? banyak penduduknya. Ya. Ada satu. Satu apa? Peninggalan. Peninggalan seperti apa? Apa tujuan dibuatnya patung itu? Bentuk patungnya itu sendiri seperti apa? Bersila. Ya. Apakah patung itu bisa dilihat oleh mata manusia? Tertentu. Tadi Anda belum menjelaskan kepada kami apa tujuan mereka menyasarkan orang-orang dan menarik manusia itu ke kampung gaib. Apa tujuannya? Dan saya menyesalkannya. Saya mendengar juga ada warga yang sampai menikah dan punya anak. Apakah itu betul? Itu ada satu orang datang, itu siapa teman Anda? Siapa? Yang tadi atau bukan? Nampaknya ada makhluk yang tidak suka kedatangan kami. Pulang. Kita gali informasi. Saya mencoba berkomunikasi dengan salah satu makhluk ini. Komunikasi dengan kami? Maksudnya Anda masuk ke sini untuk apa? Kenapa Anda sampai berseteru dengan makhluk yang barusan? Apakah karena makhluk itu sering mengganggu warga atau bagaimana gitu? Iya. Anda sudah lama di hutan ini? Mungkin Anda bisa menceritakan kepada kami tentang kejadian-kejadian yang ada di Rimbo ini? Bisa. Assalamualaikum. Tak banyak memberikan informasi, mediator disadarkan. Kami menyiapkan mediator lagi untuk berkomunikasi. Tetap di Dua Dunia. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya yang bernama Datuk Muhammad. Datuk, bisa menceritakan kembali kepada kami tentang Rimbo ini? Di sekolah dulu kampung. Makhluk ini mulai mengumbar cerita ke kami. Kampung yang paling tertua di kampung Siko adalah kampung Sotul. Setelah itu kami pindah ke Mai. Membuat ladang lah kami di Siko. Di sekolah kami bermasyarakat. Banyak kami dulu di Siko. Setelah kami banyak yang pindah, otomatis kami pindah belum. Terus kenapa tempat ini namanya jadi Rimbo Tanah Baguo? Apakah memang ada layado guo di sitan? Dan siapa yang memberikan nama itu? Aduh, namanya dulu di Siko kok. Bertigo dulu di Siko. Tapi yang seorang yang bernama Datuk Maharaja Godang, yang tinggal kini di nama di Danau Teluk Kotai, itu yang bernama Datuk Maharaja Godang. Dulu Datuk Maharaja Godang di Siko tenyo tinggal. Ada patung di dalam itu, Anda yang membuatnya? Itu bukan patung. Itu dulunya di Siko ada kolam. Datanglah seorang pengembara di Siko. Dan pengembara itu tagal di miaso hidupnya jauh daripada Tuhan. Maka ini betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya bertobat kepada Allah, tidak sadar inyo ruhnya lah dicabut oleh Allah. Tinggal jasad. Sampailah begonang air matonyo.
Nah, sampailah terbentuk sebuah kolam. Terus apakah patung itu bisa dilihat dengan mata manusia? Tidak bisa. Yang bisa melihat itu khususlah manusia yang taat kepada Allah. Terus saya mendengar cerita katanya banyak orang yang masuk ke situ dan dia tersesat dan sampai bisa masuk ke kampung itu. Itu siapa yang membuat mereka tersesat? Itu yang berdiri besar itu. Apa tujuannya? Namanya manusia ketika tidak mempunyai keimanan, ketika manusia tidak mempunyai rasa iman di dalam diri manusia sendiri, mereka mudah disesatkan. Terus saya juga mendengar warga di sini itu ada yang sampai menikah di dalam rimbo itu dan dia sampai berladang. Apakah itu betul? Menikah dengan siapa dia? Itu namanya uang bunian. Apakah dia dibukakan matanya atau memang dia bisa melihat? Itulah kekuasaan Allah. Allah bisa memilih siapa saja. Apakah bisa manusia menikah dengan sebangsa jin? Bisa. Itu tuh yang sekarang. Nah, yang punya ladang yang luas, punya padi, punya pondok di situ. Masih ada ladangnya? Masih. Di saat bulan purnama ada gajah ya. Gajah bisa masuk ke dalam hutan. Apa yang mereka gajah-gajah itu lakukan di dalam hutan itu? Itu adalah satu peliharaan uang-uang di situ. Datuk, itu yang baru masuk ke dalam tubuh Mediator itu siapa, Datuk? Itu yang penghuni di sini tuh. Penghuni yang menyesatkan bukan? Yang menyesatkan tuh. Apa dia juga yang suka mengganggu di jalan ini, Datuk? Yang ya inilah tuh yang toy menompang-nompang sama uang lo. Apa maksudnya sampai dia membuat warga di sini jadi takut? Itulah kojonya dulu. Lagi-lagi, datang gangguan menghampiri kami. Di saat kami sedang berkomunikasi dengan Datuk, tiba-tiba ada satu mediator yang katanya makhluk yang masuknya itu makhluk yang sering mengganggu warga di sini. Bentuknya seperti apa, Bang, ini, Bang? Tiba-tiba, satu mediator kehilangan kesadaran. Makhluk-makhluk ini seperti saling berseberangan. Sebuah pertempuran pun tak terhindarkan. Siapa tuh, Datuk? Datuk bisa menjelaskan siapa mereka-mereka itu? Satu mediator disadarkan. Anda sudah lama ada di Rimbo ini? Ya. Tak henti-hentinya gangguan menyerang. Kini, satu makhluk sudah menguasai satu raga mediator. Itu musuh Anda? Yang suka mengganggu orang-orang di sini? Ya. Seperti apa sosoknya? Besar. Kam. Mereka kembali saling menyerang. Maju. Takut membahayakan, Bang Rizan mengeluarkan makhluk dari mediator. Sebab masih butuh banyak informasi, kami melanjutkan interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama itu? Maha Bodang. Datuk bisa menceritakan kepada kami apa yang Datuk lakukan di Rimbo ini? Assalamualaikum.
asalnya dari sini. Siku dulu laut. Kenapa Datuk memilih tempat ini? Untuk tani sobik Datuk Majolelo yang tadi, yang di Siku Beladang. Apakah Datuk yang membuat kampung di dalam Rimbo itu? Itu mangkuk timbul balik pulau di Kota Tinggi, di Kota Tibut. Jadi yang pertama kali timbul di sini. Situ do yang membangun di situ. Datuk membangun di Datuk Andiko. Datuk mungkin bisa menceritakan tentang sosok patung yang ada di dalam Rimbo itu? Itu ngasih di dalam itu. Oh, patung itu sudah ada sebelum Datuk datang? Justru selama kami di Siku dulu. Selama dia di sini dulu, kampungku makin longam. Ini makin banyak yang pindah kan, yang pergi. Buatinya mampu terbentuk kolam daya matu ini. Tapi kenapa bisa menjadi patung? Tapi saya mendengar banyak orang yang tersesat bisa melihat patung itu, Datuk. Itu dibawa di ruang kampung, membunin namun di dalam. Apakah setiap orang yang masuk ke dalam Rimbo itu mereka sesatkan dan dibawa ke kampungnya atau bagaimana, Datuk? Gantung siku. Gantung nih hati. Kalau elok hatinya masuk dalam Rimbo tuh, insya Allah selamat deh. Saya juga mendengar informasi di sebelah Rimbo ini ada tempat penanaman bibit sawit ya. Itu kalau saya dengar pekerjanya itu pernah kemasukan dan katanya berasal dari Rimbo itu. Apakah itu betul, Datuk? Iya. Kenapa sampai mengganggu pekerja-pekerja yang ada di ladang itu? Uang itu yang merusak aku satu. Terus kenapa Rimbo ini dinamakan Rimbo Tanah Beguo? Apakah betul di dalamnya itu ada gua? Lagi-lagi, satu mediator kehilangan kesadaran. Anda mengganggu. Kini mereka seperti adu kekuatan lagi. Satu makhluk dipaksa keluar dari raga mediator. Terima kasih atas informasinya, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saatnya makhluk ini pergi. Namun, kami melanjutkan mediumisasi lagi. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Nama Anda? Saya mencoba mengulik informasi dari makhluk ini. Di sini dulunya seperti apa? Kemudian begitu tidak di dalam situ ada guanya. Ya, Guanya itu dari dulu sudah ada gua sebelum Rimba itu ada atau sengaja dibuat? sebelum Rimbo itu ada. Jadi apa orang yang setiap masuk ke situ bisa melihat? Tidak, hanya orang tertentu bisa lihat. Tujuannya apa? Apakah sebagai tempat tinggalnya atau tempat apa? Ya, mereka berlindung di situ. Bentuk guanya itu besar apa kecil? Besar. Apakah gua itu ada di tengah-tengah perkampungan gaib itu atau Anda mungkin bisa menceritakan tentang kehidupan di perkampungan gaib? Sambar seperti itu saya. Apakah di sana juga ada keluarga seperti itu ada? Dah. Saya mendengar di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup mengganggu warga sekitar. Itu siapa yang melakukannya? Dia. Tuh, Apa tujuannya? agar mereka takut. Itu ada yang menyuruhnya? Ada. Siapa yang menyuruhnya? Tuh. Apakah dia juga yang menarik manusia-manusia itu ke dalam rimbo dan menyesatkannya? Ya, Dibawa ke dalam itu, dibuat sampai tersesat itu untuk apa? untuk menjadi teman mereka. Memang bisa berteman dengan bangsa-bangsa seperti Anda? Bisa. Dengan cara seperti apa? Ditarik dan dilupakan untuk pulangnya itu? Kalau dia mati, Kalau dia mati,
bisa jadi teman Anda gitu? Ya. Mustahil. Orang yang sudah mati pasti kembalinya kepada Allah. Jangan sembarangan ngomong. Utusan kami. Anda bisa menceritakan tentang warga desa ini yang menikah dengan makhluk seperti Anda di dalam sana? Enggak. Oh, Anda tidak tahu? Tidak. Ada yang mau menceritakan di sini. Bisa Anda panggilkan? Assalamualaikum. Anda siapa? Mahmud. Apa hubungan Anda dengan Rimbo ini? Saya penunggu situ. Penunggu. Anda bisa menceritakan tentang tempat ini? Dulu Mhm. di situ itu Mhm. hutan, rimba. Mhm. Para manusia di sini dulu mencari nafkah di sana. Dengan Cari cara makan. manusia menikah dengan makhluk gaib itu, Anda bisa menceritakan? Dulunya dia itu siluman. Siapa yang siluman itu? Wanita itu yang dinikahinya, ia berwujud seperti manusia. Lelaki itu dibawanya ke alamnya. Memangnya wanita itu bisa menampakkan diri kepada siapa saja? Pada semua orang. Sosoknya seperti apa? Atau pakaiannya seperti apa? Biasa. Dia itu menampakkan dirinya dengan tiba-tiba datang atau bagaimana? Malam, hari, siang hari juga bisa. Apa yang dilakukan? Apakah dia hanya berdiri saja atau bagaimana? Iya. Posisinya di mana tempat dia berdiri? Tuh. Ujung sana. Dia di sana itu berdiri menunggu orang untuk dia Dibawa ke dalam. dibawa ke dalam atau bagaimana? Iya. Untuk disesatkannya di dalam. Orang yang dia bawa. Wah. Sayang, sepertinya tak semua makhluk di sini mau memberikan informasi. Lampuin. Paksa, mediator pun disadarkan. Tiba-tiba, Bang Rizan berlari ke suatu tempat. Bang Rizan ini tampaknya sedang mencoba mengambil sesuatu dari tempat ini. Kita cari, kita coba. Apa itu, Bang? Atas kuasa Allah, sebuah batu muncul dari alam gaib. Tadi Datuk Majalil tadi ke sini, ada sesuatu yang ditutupin tadi kan. Ya mungkin inilah bentuknya gitu kan. Ya cuman hanya sekedar batu. Kalaupun ada permainan atas izin Allah. Sekali lagi ini hanya sekedar batu dan mungkin cuma untuk biasa. Iya, Bang, bagaimana kita menyikapi tentang mitos-mitos yang beredar di Rimbo Tanah Bago ini, Bang? Memang yang namanya kita hidup pasti ada yang gaib, kita juga harus meyakini ada yang gaib. Pun Allah sebutkan kalau kita orang yang beriman kita juga harus percaya sama yang gaib. Akan tetapi jangan kita percaya sepenuhnya dengan makhluk gaib. Perkuatlah iman kita, perkuatlah ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan kita menguatkan iman kita pada Allah, makhluk-makhluk seperti itu tidak akan bisa mengganggu.